Halo, untuk kali ini saya mau cerita-cerita aja berkaitan dengan perjalanan ke Purwakarta hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Sebenarnya perjalanan itu sudah diinisiasi sama saya dan teman-teman tim IT di kantor saya. Terus ada satu orang juga yang sebenarnya tujuannya mau camping ke Bogor, puncak Bogor kayaknya. Ya masih antara puncak atau mau ke Cidahu, Gunung Salak, atau mau ke puncak 2 di daerah situ Rawagede yang pernah gua kesana bareng grup ride packer sorry, BP Rider. Terus ada juga rencana ke, gue lupa ya namanya, pokoknya daerah Pamijahan lah. Gunung Bunder. Rencananya mau ke situ juga. Nah, sampai akhirnya dipilih ke Situ Rawagede batal. Akhirnya pengen ke Kawah Ratu, Cidahu itu tadi. Sampai pada menjelang hari H, gue baru ingat kalau gue gak pernah kesana malam. Karena di situ itu perjalanan gue hiking ke Gunung Salaknya. Meskipun jalurnya sama, base campnya sama, gate-nya juga sama. Tapi gue datangnya pagi, gue nggak pernah datang malam. Jadi gue kepikiran jangan sampai nanti pas berangkat malam. Soalnya memang jadwalnya tanggal 28 hari Jumat bulan Mei 2021 pulang kerja langsung malam itu juga. Jangan sampai datang malam terus gate-nya ditutup. Akhirnya gue hubungin pengelola base camp Gunung Salak Cidahu itu, kalau ternyata malam memang ditutup. Nah, sampai akhirnya gue nggak mau ambil resiko, ya udah deh kita ke situ Rawagede. Satu temen gue batal, satu temen gue juga batal, satu lagi batal. Akhirnya ya tetap, karena gue udah rencanain jauh-jauh hari, gue nggak mau batalin gitu aja ya. Gue tetap jalan-jalan sampai akhirnya si Putu temen gue bisa manggil dia beli ikut, tetap ikut. Ya udah, karena cuma 2 orang doang. Karena si Putu juga mikir ngapain kalau ke situ doang berdua, yang jauh aja sekalian. Ya udah, gua oke aja. Kemana? Ke Purwakarta. Dia pengen ke situ. Ya udah, oke, yuk ke Purwakarta. Sebenarnya destinasinya mau ke Gunung Lembu. Setelah dari Gunung Lembu ke Jatiluhur. Tetep tadinya berangkatnya Jumat malam. Gue udah niat, udah siap semua. Pokoknya pulang kerja gue tinggal ganti baju, naruh tas laptop, ganti tas carrier. Tapi ternyata Jumat hujan. Udah, Jumat malam hujan, di reschedule. Putu pulang ke Bekasi, gue balik ke sini. Rencananya Sabtu pagi berangkat. Akhirnya Sabtu pagi berangkat jam 6 lebih 10 menit gue berangkat dari sini sampai Bekasi setengah 8. Singkat cerita, kita langsung jalan. Gue nggak sangka juga setengah 8 lebih 10 itu gue jalan. Gue inget banget jam. Sampai di Kelari, Karawang, yang Jalan Raya Kosambi, Cikampek itu masuk Kelari. Itu masih masuk berapa kilo, kita ketemu warung, kita makan di situ. Gue lihat itu jam 9 lebih 37, jadi 2 jam perjalanan Bekasi ke Kelari. Itu juga agak macet sih di Bekasi tadinya dari Bekasi Cibitung Cikarang sempat macet juga. And then singkat cerita kita udah langsung ke Gunung Lembu. Nggak tahu gimana ceritanya, jam 11 kayaknya nyampe ya. Jam 11 registrasi seperti gunung biasa ya. Gunung Lembu ini kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Nggak tinggi. Cuman yang bikin menarik itu view-nya Jatiluhur, dan sangat direkomendasikan pendakiannya sore hari atau malam hari, jadi bisa ngeliat lampu-lampu di Jatiluhur yang cantik banget. Sore hari pun juga oke. Maksudnya pas siang hari pas terang pun juga oke pemandangannya Jatiluhur, Waduk Jatiluhur. Kita mulai isi registrasi seperti biasa, seperti pendakian biasa ya. Nggak ada briefing juga. Ongkosnya 12.500 per orang.
jadi kenanya berdua, tinggal dikali aja sama parkirnya motor goceng. Di atas nggak ada yang jualan, tapi di base campnya ada jualan. Terus ya kita sempat cuma beli minum sama snack, udah naik lah. Nggak butuh waktu lama, ternyata di luar ekspektasinya Putu yang biasa di pos 2 Salak, gue lupa jalur apa gitu loh, pokoknya dia sering ke Puro, itu juga katanya sering nanjak. Ternyata di luar ekspektasinya Putu, dan Putu sendiri saat itu ngakuin kalau fisiknya lagi kurang. Ya udah, gue nggak bisa maksa, nggak mungkin juga gue ninggal meskipun itu bukan gunung yang tinggi ya. Menurut pihak pengelola, estimasi pendakian naik itu 1,5 jam, turun 1,5 jam, jadi kurang lebih 3 jam. Nggak mungkin gue tinggal Putu, meskipun itu nggak jauh dari base camp, gue turunin dulu, gue tinggal di base camp, terus gue naik lagi, terus gue turun, nggak mungkin. Jadi tetap gue ikut Putu, gue nggak jadi naik. Belum pos 1, belum pos 1. Kita cerita, kita cabut, perjalanannya serius, enak. Dari kota Purwakarta sampai ke daerah Cilembu itu asik, pemandangannya enak, terus ngelewatin Gunung Parang, gunung yang sempat terkenal karena ada wall climber yang kecelakaan itu kita juga ya. Akhirnya kita balik melalui jalan itu tadi, kita menuju Waduk Jatiluhur. Putu melihat di GPS-nya dari Gunung Lembu ke Jatiluhur. Udah, kita jalan seperti biasa motor. Dan akhirnya kita masuk ke side project proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Wow. Lama-kelamaan kita masuk di sini yang gokil di sini. Kita masuk ke daerah Anta Berantah yang udah nggak ada apa-apa lagi, cuman gue sama Putu dan sesekali mobil proyek, truk gede, terus orang motoran proyek, orang-orang kerja proyek, kalau gitu orang jual makanan. Terus sempat ketemu juga orang mancing, habis mancing gitu ya di sekitaran Waduk Jatiluhur itu. Sebenarnya tujuan utama gue tadinya mau ke Paranggombong, cuman salah aja, ngaruh ke Waduk Jatiluhur. Akhirnya dilanjut perjalanan itu ya, gue sempet galau, mungkin nggak sih gue bakal masuk sini. Ini gue ngerasa forbidden area gitu loh, area terbatas ya kan. Terus balik lagi, naik lagi, Putu motor gue udah mulai panas, udah mulai nggak kuat. Di tanjakan Putu naik motor, nanjak nggak kuat, akhirnya gue terpaksa minta Putu turun ke jalan. Gue ngeliat dia ngos-ngosan lagi, ampun sangat kasihan. Gue juga mau gimana, motor juga nggak kuat ya. Balik lagi, agak ke atas, ketemu warung, ada orang nongkrong juga, nanya kalau ternyata di jalur tadi bisa, mau nggak mau kita turun lagi tuh, dengan keyakinan yang kurang dari 50%. Maksa, aku juga nggak habis pikir bagaimana kalau ternyata nanti nggak bisa. Ya udah, kita maksa masuk lewat satu lorong gede. Sebelum masuk itu kita papasan sama mobil proyek yang gede banget, dan gue aja ngeri banget ya kalau kelindes, nggak lucu. Kita lewat, dan masuk lorong gede, ada tulisan tidak ada motor, bukan dilarang motor masuk, enggak. Jadi kesannya kayak no motorcycle, tapi ditranslate ke bahasa Indonesia tidak ada motor, karena di situ banyak ada pekerja asing juga, pekerja asing. Pas gue masuk, gue tetep nekat, si Putunya deg-degan. Pas gue masuk, gue jadi halunya apa? Jangan-jangan ini lorong ngebelah Waduk Jatiluhur yang masih belum jadi. Padahal sebelum gue masuk, gue sadar itu bukan waduk. Gue bayangin aja, lorong yang sejauhnya hampir 3 km, gelap, yang menggema. Itu kalau ternyata Waduk Jatiluhur dan jebol, udah gue selamat tinggal itu. Udah dekat di situ. Begitu keluar, ada satu pekerja asing yang kaget, pelangap-pelungu gitu ngeliatin. Kayak mau marah, tapi dia juga gak ngerti ngomongnya apa.
Terus di sebelah kanan itu, di sebelah kiri, di sebelah kanan gue ada pekerja lokal, dia pakai alat berat, diklakson juga, tot 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 tot, noleh, kasih jalan. Oh, kita terima kasih banget. Dari situ masuk ke Ciganea, kita masuk ke perkampungan. Hujan, terus nggak ada waktu. Pas mau masuk ke perkampungan itu nggak ada tempat berteduh, kita nggak sempat berteduh. Akhirnya kita kehujanan tuh sampai masuk kampung. Begitu masuk kampung kita neduh ke warung orang, sekalian beli karena kayak enak kayak neduh doang kan, terus beli. Terus kita pakai jas hujan, nah cabut. Satu ketololan juga di situ itu gue ada tas lempang. Ini gue jadiin pelajaran, jangan sampai gue pakai tas lempang itu lagi. Lebih baik gue mesti pakai gue kalau nyebut sih leg bag ya, karena diselipin ke leg, ke paha. Tactical bag. Gue lain kali gue bener-bener harus pakai tactical bag. Tas lempang ini nggak perlu bawa, usahain. Ini kebegoan gue. 2 HP butuh, 1 HP gue, 1 dompet ada di situ. Gue gantung di warung orang, hampir ketinggalan. Mampus gue kalau udah ketinggalan. Mana gue aja kalau masuk ke balik ke daerah itu gue juga nggak tahu dari mana. Habis, untung. Tapi orangnya masih jujur. Kita tiap warungnya. Terus pas masuk, kita udah jas hujan ya, kita lewat Ciganea. Gue nggak tahu di situ ada sekolahan SD negeri atau SMP negeri Cibinong Purwakarta. Gue kaget tuh kok Cibinong sih. Ya udah. Pemandangannya syahdu ya, kabut, terus uap dari aspal yang panas terus kena air gitu, ngerti kan maksudnya? Karena hujan, terus ada geluduk, kita nggak berani ngeluarin HP, foto-foto sudah bagus banget pemandangannya asli. Kita ngelewatin satu tempat yang kiri kanannya itu danau, bener-bener imajinasi gue ngebayangin kayak cover lagunya Restless yang Bentangan Sunyi, cuman ini berawan aja, sumpah. Mau berhenti bentar foto-foto juga takut masuk angin. Hujan gerimis, geluduk juga ngeri, pokoknya ngeri, nggak berani kita. Terus kita nanya-nanya orang, akhirnya kita bisa keluar dari kampung itu. Terus kita ketemu jalan raya, kita ngikutin jalan raya, akhirnya kita masuk ke Jatiluhur. Masuk ke area Jatiluhur, kecamatan Jatiluhur itu kita juga masih nanya-nanya orang. Itu juga nggak ngerti, seharusnya gue ke Paranggombong saat itu. Gue cuma 14 lupa ya, apa yang gue Paranggombong. Ke Jatiluhur masuknya mahal, berdua 65.000, sekalian motor sih, jadi rinciannya berapa gue lupa. Akhirnya kita bisa masuk dalam keadaan hujan, gerimisan juga, gerimisan yang mau reda. Pas kita masuk gerimisnya reda, kita copot jas hujan, kita foto-foto, kita ngerencanain sesuatu. Soalnya memang itu jam 2:30 kurang, jam 2:30 lebih rencana kita. Setelah itu bentaran doang, foto-foto, bikin video, makan bentar, ngopi bentar, segitu capek. Ternyata di luar dugaan, hujan deras. Kita cuma bisa makan, foto-foto di pinggir danau, di pinggir waduk, bikin video ya yang kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol bentar, foto-foto lagi, pulang dalam keadaan hujan deras. Udah pulang pun juga gitu, hampir nyasar juga. Gue juga masih kurang familiar sih sama jalan Purwakarta. Tapi meskipun gitu gue sangat sangat suka dengan kota Purwakarta. Gue terpesona banget. Gue pernah ke Subang, gue pernah ke Bandung, gue pernah ke Ciamis, pernah ke Garut, pernah ke setelahnya Garut, Tasikmalaya, Sukabumi gue belum explore sih. Menurut gue sih di Jawa Barat ini yang gue juga pernah ke Indramayu, Hargelis tuh kayak Indramayu, muter-muter situ. Cuman yang bener-bener menyihir banget feelnya gue dapet itu kota Purwakarta. Gue belum explore di setiap sudut kotanya sih, gue demen banget. Warga di sana juga asik-asik gitu. Ya bukan berarti selain sekitar kota itu nggak asik, enggak, cuman gue kena aja chemistry di situ. Akhirnya
gue pengen sih suatu hari ke sana bawa rombongan atau bawa keluarga, pengen ke sana sekedar motoran atau piknik bareng keluarga. Sangat rekomen, Purwakarta sangat enak. Oke, balik lagi. Singkat cerita, gue udah di perjalanan pulang. Hujan deras tetap sepanjang Purwakarta tuh deras banget. Sampai gue lupa jalan apa ya. Pokoknya dari Purwakarta yang mau ke arah Kelari lagi itu ada ceklongan besar. Lah, aduh, motor gue nyesek banget tuh rasanya. Gue pengen berhenti bentar, gue foto-foto, videoin, kayaknya nggak sempet. Tapi tetap aja gas terus. Akhirnya sampai di Kelari, menjelang Kelari ya, pokoknya udah Kelari, menjelang masuk pertigaan itu, menjelang masuk Polsek Kelari yang di pinggir Jalan Raya Kosambi itu, Jalan Raya Cikampek itu, menjelang itu, pokoknya pom bensin terakhir itu gue ngisi bensin 28.000 sampai rumah. Dan sampai rumah pun masih bisa dipakai ke tempat gym, dipakai ke belanja kemana, jalan, masih cukup. Nggak nyangka aja gue sebenarnya di situ. Akhirnya gue isi bensin kan, terus gue pulang, gas terus, larinya 80, 90, 80, 90. Wow, motor gue udah kayak apaan tahu, tapi tangguh memang, kenceng aja di jalan. Gue juga nggak nyangka sih, itu kalau nggak salah jam hampir setengah 5 gue isi bensin. Yang bener-bener bikin gue kaget ya, gue bisa nyampe nyampe Cibitung itu jam 6 kurang. Nyampe Cikarang aja yang macetnya kayak gitu, yang depannya grosir Cikarang itu setengah 6 kurang. Jadi gue nggak sampai sejam Kelari Cikarang itu. Gue juga cukup kaget sih, padahal gue sempet macet-macetan. Padahal gue juga cuma lari 80-90. Nyampe Cibitung, nyampe Tambun, udah maghrib. Nah, zongnya itu di Kalimalang. Mau macet amit-amit jarak 5 kilo doang. Kalau Tangerang paling kayak Bundaran Alam Sutra ke mana ya? Cikokol kali ya, atau Bundaran Alam Sutra ya. Bundaran Alam Sutra ke Transmart Cikokol. Itu macet, gak gerak. Tuh, buang waktu di situ. Badan capek, pegel, lepek, lapar, aus, kebelet. Ya kebelet apa aja, macet. Sampai akhirnya gue ngedrop Putu di Bekasi Timur. Itu, aduh, ngeri juga, gue nggak habis pikir, aduh, macet. Katanya sih imbas dari proyek underpass Bulak Kapal. Jadi orang-orang yang mau ke Bulak Kapal, orang-orang yang dari Tambun tuh kebuangnya di situ semua, macetnya kayak pantau. Ngeri juga pas macet itu, papasan sama truk gede, bis gede. Itu udah, gue nggak sempat ngerekam juga sih. Pokoknya sejak di Jatiluhur itu gue udah nggak ada rekam perjalanan lagi sih. Ya hujan deras mau gimana. Sesekali ada geluduk juga. Sampai akhirnya gue ngedrop Putu, terus gue gas terus nyampe nyampe Kalimalang yang sebelah sono tuh. Udah enak sih perjalanan. Udah bawanya udah lapar, udah pengen pulang, udah pengen main mandi aja. Agak nemu tempat makan yang cocok. Terus kesonoan lagi, udah masuk Duren Sawit, makan nasi goreng, ya udah perjalanan pulang. Gue kira bakal hujan lagi, ternyata enggak. Bahkan sampai Tangerang pun enggak hujan. Cuman ya enak sih. Overall perjalanan gue ini perjalanan di luar rencana. Gue sempat mikir ya, bayangin kalau Jumat malam itu gue bener-bener maksa berangkat dalam keadaan hujan di Tangerang, meskipun di Jakartanya kering, panas. Gue banyak hubungin temen gue, mulai yang di Palmerah, di Selipi, terus yang di Kampung Melayu, pokoknya yang jalan yang sering, yang bakal gue lewatin, Kampung Melayu, sampai temen gue yang di Klender juga itu kering, panas. Bekasi juga kering. Coba bayangin, meskipun gue nerobos hujan Tangerang, sebelah sononya nggak hujan, tapi sampai Purwakarta kayak gitu.
gue nggak ngerti jalan. Yang lucunya lagi nih siapa tahu ada yang bakal ngeliat video gue ya, si pengelola Gunung Lembu ya. Tangga yang mau masuk ke kampung Gunung Lembu yang jalan turun ke bawah itu, gue lupa. Itu ancer-ancernya patokannya kecil banget, hampir nggak kebaca orang yang lewat. Sayang banget, itu kalau malam gue pasti bablas pasti masuk ke gunung apa lagi yang sebelah sononya lagi tuh, gue lupa deh. Pasti udah bablas di situ gue kalau malam. Dan nggak nyangka juga kalau malam maksa naik ya, mungkin pasti bablas, nyari tetap bakal ketemu. Dan koran di situ sempat ada pendaki, katanya si pengelola itu ada pendaki rombongan yang dari Bekasi juga, mungkin gue bisa bareng. Oke. Tapi ya udahlah, emang jalannya berangkat Sabtu pagi. Perjalanan itu sebenarnya kalau bukan karena perpisahan hari terakhir sama teman kerja gue si Putu itu, gue nggak bakal mau berangkat juga. Nggak mau, gue sebenarnya gue lebih milih mungkin jalan sama keluarga atau seperti biasa gue nge-gym aja gitu loh. Cuman ya udahlah, namanya perpisahan sama temen, gue pilih lain. Toh juga CS abis lah, Putu ini temen deket banget gue di kantor gitu. Estimasi untuk biaya sih sebenarnya mulai dari Tangerang, bensin, makan sampai untuk biaya ya, Tangerang ke Gunung Lembu, Jatiluhur, terus ke Tangerang lagi, mulai dari bensin, makan, jajan, minum, tiket masuk, total berdua kurang lebih hampir 400. Kalau sendiri mungkin 150 atau 200. Disaranin musim panas ya, nanti lihat aja video pendakiannya. Terus setelah dari sono, meskipun view-nya Jatiluhur, gue saranin ke Parangkumbung. Sudah banyak tempat yang pengen gue explore lagi ke Purwakarta. Suatu hari gue bakal ajak keluarga gue ke sana. Sangat menarik. Jadi thank you udah nonton video ini. Semoga menghibur, semoga informasinya bermanfaat. Dan boleh nggak nge-like juga nggak apa-apa, kasih jempol gini juga nggak apa-apa, nge-like nggak apa-apa, subscribe nggak apa-apa, share nggak apa-apa, mau ngebully juga nggak apa-apa. Paling kalau nggak kuat dibully juga gue matiin komentarnya. Makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam.